Oke, selamat pagi semuanya. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Materi terakhir mata kuliah lab akuntansi dasar dan proses akhir siklus akuntansi perusahaan industri, yaitu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Nah, di sini kalian disuruh membuat A. Jurnal penutup, B. Neraca saldo setelah penutupan. Yang artinya jurnal pembaliknya tidak ada karena kita mulai dari neraca saldo. Oke, jurnal pembalik tentu kalian masih ingat perusahaan jasa, perusahaan dagang. Nah, kalau jurnal penutup pada perusahaan industri ada tambahan, yaitu apa? Kita menutup semua biaya produksi atau biaya pabrik ke iktisar apa? Produksi. Setelah kita selisihkan di iktisar produksi, baru tahap selanjutnya selisih di iktisar produksi ditutup ke iktisar laba rugi bersama dengan penjualan dan biaya-biaya di luar biaya produksi. Jadi jurnal penutupnya itu. Oke, sekarang kita lihat tugas teman kalian. Di sini saya mengambil contoh. Di sini ada punyanya Resvina 632A. Kemudian ada punyanya Elizabeth Kristiani 2A01. Oke, perhatikan. Ini punyanya saudara Elizabeth. Kita lihat sudah di freeze, bagus. Ada nama lengkap, AJP-nya juga sudah di freeze, enak dilihat. Neraca juga sudah freeze. Nah, cuman sayangnya kenapa di freeze di sebelah sini? Jadi ininya tetap ada, ininya hilang. Harusnya di posisi nomor 7. Kita view, kita freeze. Apakah sudah di freeze belum? Freeze. Nah, kan enak kan? Kita geser, jadi kita bisa mau yang kita ambil. Kemudian laporan keuangan. Oke, laporan keuangannya ada 3 tahap kan? Ini adalah biaya produksi, kemudian laba rugi, perubahan modal, baru neraca per 31 Desember. Oke, perhatikan ada 4 sheet, 1 2 3 4. Selanjutnya perhatikan punya teman kalian yang satunya. Oke, sheetnya lihat ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada banyak ya. Tolong disederhanakan menjadi seperti punyanya Elizabeth. Cukup ada 4. Kemarin kan neraca saldo, kemudian kita buat AJP, kemudian kita buat neraca lajur, kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan industri terdiri dari apa? Jadi bisa kita lihat di sini kan. 1 2 3 4. Jadi yang mengerjakan seperti ini tolong direvisi. Kemudian kita lihat. Oke, ini juga sudah pakai freeze. Tabelnya tolong diletakkan di sini. Kenapa harus di sini sih letaknya kan? Nah, kalian juga yang tidak simetris, kenapa harus di sini? Padahal di sini kan bagus. Nah, ini kelebihannya dia ada nomor rekening. Di punya Elizabeth tidak ada. Tolong dilengkapi nomor rekeningnya. Bila ada, punya aman kalian kan ada. Berarti harusnya bisa dilengkapi juga. Oke, kemudian bagaimana kita apa sih yang di jurnal penutup? Kita buat di laporan keuangan. Oke, tahap pertama kita membuat iktisar laba rugi. Nah, ini adalah jurnal penutup. Apa aja yang harus ditutup? Ini semua ditutup ke dalam yang namanya iktisar laba rugi. Itu bisa buat di neraca lajur,
pada biaya produksi. Oke, ini kan berarti semua ditutupin ke ikhtisar produksi. Ini biaya-biaya pabriknya juga ditutup ke ikhtisar laba rugi. Nah, nanti baru ada selisihnya. Ini ditutup ke tadi harga pokok produksi ya. Nah, selisihnya baru ditutup ke ikhtisar laba rugi. Nah, berarti kan penutup tadi pertama ikhtisar produksi, kemudian ikhtisar laba rugi kan. Ikhtisar laba rugi, kemudian dari ikhtisar laba rugi ditutup ke apa? Laba ya, laba ditahan. Kemudian laba ditahan ditutup ke modal. Nah, ada satu tambahan kita lihat di neraca saldo. Di sini ada yang namanya dividen. Dividen ini maksudnya apa? Berarti perusahaan membagikan keuntungan dividen kepada pemegang saham. Nah, ini kan berarti dia jurnalnya ketika membagikan sahamnya adalah dividen pada kas. Berarti sini kasnya waktu itu berkurang, pindah ke dividen. Nah, maka dividen ini harus ditutup juga. Maka nanti dividen ini di neraca setelah penutup ini hilang. Nah, bagaimana cara menutupnya? Oke, coba kalian pikirkan. Berarti dividen ini harus ditutup. Berarti dia akan mengurangi yang ada di sisi kredit kan. Berarti jurnalnya dividen ini kan debit, berarti di kredit. Nah, tinggal debitnya apa lawannya. Oke, kalian cari nanti. Jadi tambahan penutup ada dividen. Dividen ini harus ditutup. Nanti di neracanya ini harus hilang. Oke, itu saja tambahannya. Jadi perbedaan dengan jurnal penutup pada perusahaan jasa dan dagang, di industri ada tambahan. Tahap pertama, biaya pabrik, biaya produksi itu harus ditutup dulu ke ikhtisar ke ikhtisar produksi. Dan kemudian selisihnya ikhtisar produksi ditutup ke laba rugi. Kemudian laba rugi ditutup ke laba ditahan. Kemudian laba ditahan ditutup ke modal. Nah, di sini ada tambahannya satu lagi tadi, dividen ditutup ke. Oke, bisa kalian kerjakan. Yang tepat menjawabnya nilainya pasti akan beda sama yang tidak tetap. Oke, tolong diperhatikan tadi sheetnya ada 4 tuh, 2, 3, 4, berarti tambah satu lagi yaitu sheet tahap akhir penyusunan laporan keuangan ya, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Jadi sheetnya hanya ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, dibuat yang rapi seperti ini. Kenapa kita susun? Supaya dia tahapnya kelihatan kan kalau kita susun gini. Oh, produksi dulu. Nah, nanti ini kan sudah diringkas 743. Nah, nanti 743 nya dia masuk ke sini 743. Berarti dia dari atas ini ditutup ke laba rugi karena dipindah ke laba rugi ya kan. Kemudian ini hasilnya laba bersih kan. Nah, laba bersih. Ini kan berarti laba bersih akunnya masih ikhtisar laba rugi. Kemudian ikhtisar laba ruginya ditutup ke laba ditahan. Kemudian nanti dari laba ditahan ditutup ke modal. Kemudian tambahan satunya lagi tadi apa? Ingat, dividen itu juga harus ditutup. Oke, sampai di sini penjelasan terakhir kita yang juga merupakan pertemuan terakhir. Minggu depan bisa kuis, bisa kalian beristirahat untuk mempersiapkan UAS ya. UAS-nya masih sama, esai membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi bukan perusahaan industri. Tolong dipersiapkan, belajar dari pengalaman yang kemarin, kerjakan sesuai dengan instruksi, waktunya harus tepat,
Jangan memberikan jawaban, nanti teman kalian ada yang copy pasta plek, nggak diedit, kalian ketahuan, resikonya ditanggung sendiri. Oke, selamat mengerjakan. Bila ada pertanyaan silakan kita diskusi di WA Group. Terima kasih, sampai bertemu di kuis. Salam.